Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga besar Sitio dan Simajuntak, firman Tuhan yang mendasari pernikahan Mutiha Roynaldo Sitio dan Olivia Christy Simajuntak, sekaligus evaluasi bersama tentang perjalanan rumah tangga kita masing-masing. Saya akan baca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat 32. Demikian dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, alaiga bina basar ma hamu sama hamu akaparasi roha masih sesadu sama hamu songon panisani debatang di dosa muna di bagasan Kristus. Demikian firman Tuhan. Hari Kamis kemarin kami konseling pernikahan dengan mereka berdua, Roy dan Olivia. Setelah konseling, saya tanya mereka berdua, acaranya bahasa Batak atau bahasa Indonesia? Bahasa Batak mamang. Itu rinana sida. Jadi tepuk tangan coba lawan dulu. Menang mailah kamu tepuk tangan. Baik kamu. Saya apresiasi benar ini. Saya sudah 25 tahun pendeta. Kalau anak lahir di kota, ikut-ikutan orang tuanya, amang pendeta, tolonglah khotbahnya harus bahasa Indonesia ya. Anak saya ini nggak ngerti lagi loh bahasa Batak. Bangga musik. Yang gua lakonnya dua, ini adalah anak yang dididik secara iman, anak yang dididik juga dengan adat istiadat budaya yang kuat. Karena memang harus saya katakan dua-duanya itu harus terus saling menginspirasi dalam segala hal. Orang boleh maju secara akademis, orang boleh maju karena pekerjaan atau karena apapun, tapi identitas budaya itu tidak akan bisa kita tinggalkan. Budaya dona patapatupan wahingon. Siag gereja majalo pasu-pasu, dukoni sahak mamuse tulau nadat. Molo pala diang dia tusi hata Batak Roma tulang ngama besi pasingo tibana tangnya tusi bana binani dok itulangai. Aidang adong boy sudah bahasa Indonesia hodokton upamani hal Batak. Artinya Bapak Ibu Saudara, itu satu hal yang harus kita bangun. Dimanapun relasi dibangun, identitas tidak boleh dilupakan sama sekali. Atedangi. Lalu yang kedua, sehubungan dengan pernikahan. Saya harus katakan dan ingatkan kita semua, pernikahan itu adalah inisiatif dan prakarsa Allah. Dangalani jol manoni, itu bukan karena hebatnya manusia, tetapi Allah yang merancang. Jatuh cinta boleh, tetapi kalau Allah tidak berkenan, semuanya tidak akan bisa berjalan. Edeni hal batak pengai paingo tidang ino, hita namar halet, halahan nada potan, anggualau pasti rotong, halahimar halet, halahida dua dapotan. Ini pasti. Tapi banyak hal yang sudah pacaran lama tapi sampai titik ini tidak pernah berhasil sampai kepada jenjang pernikahan itu. Lalu yang kedua saya katakan, orang yang sudah sampai kepada jenjang pernikahan itu adalah ciri orang yang sudah bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan cintanya, dia bertanggung jawab dengan hidupnya, dia bertanggung jawab dengan imannya. Artinya tanggung jawablah yang menibakan sampai kepada titik ini. Dia bertanggung jawab dengan kata-katanya. Orang bisa banyak mengatakan jatuh cinta, tapi tidak pernah bisa membangun cinta itu dengan baik. Benar tidak? Jatuh cinta itu gampang. Membangun cinta yang susah. Orang dalam pertemuan sekejap bisa jatuh cinta. Hola pajupang au doho tibana puang itur melubuk tarotok. Itur honahu lalapuang. Tapi yang menjadi masalah bisa dibangun tidak itu. Makanya saya harus katakan okelah, selama saudara hidup sendiri,
Selama saudara hidup masih muda, masih sendiri, belum menikah, jatuh cinta itu oke, silahkanlah. Roy na jatuh cinta doho tu si Olivia benda saut tamu marhal dang itu. Olivia juga na jatuh cinta doho tu si Royon ibn Nasaha tu so. Benar? Ini adalah jatuh cinta yang bertanggung jawab. Tetapi mulai sekarang jangan lagi jatuh cinta. Berhenti jatuh cinta. Nah, selesai deh. Molo pala ama-ama Holanda jatuh cinta dan beres beho. Tapi tanggung jawab kita adalah sekarang bagaimana membangun cinta itu. Jatuh cinta yang mempertemukan, tapi setelah dipertemukan sekarang tanggung jawabmu adalah membangun cinta itu di dalam kehidupanmu. Ingat, jatuh itu gampang, tapi bangun dari jatuh itu yang sulit. Sekali lagi saya bilang, jatuh itu gampang, tapi bangun dari jatuh itu yang paling sulit. Begitu dia jatuh, untuk bangkit kembali itu susah. Maka sekarang bagaimana kamu mendesain dirimu? Maka rumah tangga itu sebagai inisiatif dan prakarsa Allah, bukan terletak dalam diri orang lain, tapi ada dalam diri dan komitmen saya. Saya yang memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan, maka hubungan spiritual saya wujudkan dalam sikap saya. Roy berani mengatakan, saya jatuh cinta kepadamu, dan saya tidak hanya cukup jatuh cinta, saya harus membangun cinta itu bersama-sama dengan kamu. Makanya Roy, cintanya si Olivia ini nggak bisa kamu desain. Yang bisa kamu bangun adalah cintamu. Tolong masing-masing suami di sini, unak paksa inata terus mencintai ho. Cintam do patureommu. Cinta yang ada dirimu dalam dirimu itu yang harus kamu bangun. Bagaimana cinta itu adalah cinta yang benar-benar kamu peroleh dari Tuhan dan kamu harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh karena itu ketika saya sampai kepada titik di mana saya harus membangun cinta itu di tengah-tengah rumah tangga saya, maka saya harus katakan kehadiran saya karena bangunan cinta yang kuat dalam diri saya harus membahagiakan orang lain. Itu sebabnya kepada siapapun orang sebenarnya dipasangkan karena bangunan cinta yang sudah dia bangun itu. Kehadirannya adalah kehadiran yang memberi inspirasi, yang memberi semangat, yang memberi kekuatan. Amin. Natu akaina tomma jo husukun. Waduh. Lam hiba dohoy bay na matay jabu. Nga dong lam marsak amang nasotot pagcerita biyo na magpadita ngay dalawon way. Saya harus yakinkan saya semakin kuat karena bangunan cinta yang kuat siya ninat na buruninggolan di jabu. Itu yang saya banggakan. Abe Roy, pature ma, bereng mahalek mo salina. Bereng ma. Molo menyesal lo peho tengah air mundur masonari. Dang be, ho Olivia dang mundur be, kita turut cuma. Unang mabiro wala ni hepeng, doho talanya ada ton. Maaf, saya harus berani mempertanyakan itu. Sarupa si tua doha muda dua inong dah. Lima. Jeneng doho nokku kadang idu nani takutan di sirayot kiri konseling hami. Nah huwa biari amang pas di titikon nagudang aku bikin bercerain. Kenapa bercerai? Karena kamu tidak selesai dengan dirimu. Kenapa kamu kecewa dengan pasanganmu? Kamu tidak selesai dengan dirimu. Kenapa kamu banyak menuntut dalam kehidupanmu? Karena cintamu bukan cinta yang terbangun dengan baik. Karena cintamu bukan cinta yang bertanggung jawab. Makanya buat orang muda ada di sini, gadisnya di sini, sudah mau seperti ini? Mau? Unang mekel ho, olo doho. Mau. Tapi ingat itu dimulai dari dirimu. Jangan pernah tuntut siapapun dalam kehidupanmu. Karena memang jatuh cinta itu membuat kita buta. Makanya ketika orang jatuh cinta, dia tidak pernah bisa melihat kekurangan orang lain. Sekali lagi saya bilang, orang yang jatuh cinta tidak akan pernah bisa melihat kelemahan dan kekurangan dari orang yang dicintai. Tapi orang yang membangun cinta akan mendesain dirinya
Apapun kekurangan orang yang dia cintai itu, inisiatif dan prakarsanya yang terbangun. Baru orang, ada nggak haurangannya mata? Ada nggak na? Jujur, nak pola semarangan ho, godang nimmu. Alai boha hata-hatamu mai, pabuabuamu mai. Apakah kamu akan menceritakan itu sama orang lain? Tidak. Saya mengatakan bahwa hidup saya ini adalah hidup yang harus menutupi setiap kekurangannya itu. Karena bangunan cinta yang sudah menguat dalam diri saya. Dan saya harus yakinkan suami saya, pasangan saya akan menjadi pasangan yang sempurna. Karena saya ada di sisinya. Abi Olivia, lam hiba dosi royon ala hoila bunga. Mulu buru maju tak nasi ngodak pasi. Ikokodo. Alani roi unang bayak ko benasi. Onna masih bayak ko nommu, onna masih bereng-berengommu, onna madongammu terus. Karena itu bagaimana saya harus kembali ke dalam tanggung jawab spiritualitas saya yang kuat. Itu makanya orang yang berumah tangga itu adalah orang yang mampu menghadirkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang membahagiakan bagi dia. Istilah yang saya pakai bagi mereka berdua waktu counseling adalah jadikan rumah tanggamu tempat rekreasi yang paling indah. Amin. Sekali lagi saya bilang buat kita semua, jadikan rumah tanggamu menjadi tempat rekreasi yang paling indah. Tempat rekreasi itu harus menyenangkan. Tempat rekreasi itu harus membahagiakan. Tempat rekreasi harus membangun motivasi. Tempat rekreasi itu harus menginspirasi. Maka Roy kalau pulang ke rumah, pastikan rumah tanggamu adalah rumah tangga yang penuh dengan inspirasi. Maka Olivia jaminkan, yakinkan bahwa rumah tanggamu itu adalah rumah tangga yang memberi semangat, motivasi kepada siapapun. Rumah tangga adalah awal di mana dua orang ini akan menyatu mendesain dirinya masing-masing. Satabi Tuhan muna keluarga sitio dohot si majuta ga ngahu dok tunasidana dua. Unang behatan di bapakmu beba bigi-bigi dohot pangiduan nyoma. Saunari pature johamuna dua, bangunan cintamu selesaikan, sebab ketika kalian dua selesai, ke si Majuntak juga akan beres, ke marga sitio juga akan beres. Anak terpagudak kudu tuntutan keluarga. Buano iberekola ini, itorina inak situ metok tu anak ngasiakan ani. Roma musi anak ngasiakan anon masih kurang mantap kulihat mak. Roma musi sa sitio, isukum menak sitio borusiani baron. Buano ibereko paru metai, ina tatangnya kom majoba. Lihat, karena kita akan melihat sisi-sisi itu. Kenapa kita tidak berani membiarkan? Biarkan sekarang jalan bangun rumah tanggamu, desain dirimu, rumah tanggamu baik, kami pun akan merasakan kenikmatannya. Jadi oleh karena itu tolong marga Simajuntak dan marga Sitio jangan tuntut apa-apa kepada mereka ini. Apa? Sehebat apapun rumah tanggamu selama ini, rumah tangga yang mereka bangun itu adalah rumah tangga mereka berdua. Oleh karena itu mereka berdua yang harus mendesain rumah tangganya sedemikian rupa. Ketika mereka berhasil menemukan suasana damai sejahtera, suasana sukacita yang penuh dengan kasih sayang di tengah-tengah rumah tangganya, Romaunan nomad dapat marga Simajuntak sudah mah. Romaunan nomad dapat marga Sitio tabuma. Alani bohado kita sudah memikiri. Tidak ada yang lebih hebat dari diri saya, dari rumah tangga saya. Karena saya tahu, saya yang harus mendesain itu. Oleh karena itu kembali, bagaimana seorang suami, seorang istri benar-benar membaharui dirinya dalam kehidupan ini. Audak kuboto da, dapat tahu mas ada ilustrasi nasongonon, sian pengkot bani dongat tanda sebariban. Ibere kamu do tahe sirah garam. Garam itu tidak pernah nakal, tapi selalu dicubit. Betul? Holal lawa buat garam sirah kan dicubit tamu do buti. Terus baru masuk. Itu garam loh.
Cabe itu selalu diam, gak nakal, tapi ditumbuk terus. Benar? Gula, apa yang dilakukan gula? Gak bikin masalah, tapi diaduk terus. Ini hidup. Kamu gak melakukan apa-apa, tapi interpretasi orang banyak. Kamu gak berkata-kata apa-apa, tapi orang bisa menilaimu banyak hal. Kamu tidak melakukan apa-apa, tapi seolah-olah orang lain seenak aja ngomong dengan kehidupanmu. Sekarang kamu persoalkan mana? Omongan orang atau dirimu? Saya harus katakan sebagai suami, apapun kata orang, nilai diri saya, ini yang harus saya pertanggungjawabkan kepada sebagai suami. Apa yang burani par? So tungan non, ulo manuci baju ni buru maju takon itu rido koko amang roy. Songoni mabalga puang tak ya cuci suruh manuci bajuku. Alai ulan ulo ko tu buru maju tak ngagabe panuci buru ni baju ni buru maju tak ko so tung nim. Unang atoy las ni rohana doi. Molodangi cuci bana baju ni buru maju tak sehera na so pas cinta na di hilalai mana. Kan gak ada yang salah. Sudut pandang kita yang gak beres. Sama halnya dalam hidup ini saya juga harus ingatkan. Kalau orang selalu berbicara negatif, karena memang hanya itu yang dia miliki. Kalau orang selalu berbicara yang jahat, gak usah tanggapi, hanya itu yang dia miliki. Kalau ada yang dimiliki dia hal-hal yang baik itu yang harus dikatakan. Tapi karena hanya dia yang memiliki yang negatif itu, itulah yang dikatakan. Sudah? Olivia sekarang, apapun kata orang, kamu tidak pernah hebat karena kata orang. Tapi kamu hebat karena dirimu, karena iman spiritualmu, karena pengenalanmu akan Tuhan yang memberkati kehidupanmu sehingga sampai kepada titik ini. Itu makanya firman ini begitu luar biasa. Lihat bukan orang lain yang dipersoalkan. Hendaklah kamu ramah. Enggak menuntut. Paulus mengingatkan keadaan apapun jaga dirimu, kualitasmu jaga. Hendaklah kamu ramah. Anggota kanong berkeluarga mau. Wah. Boy doho ramah terus tua mata. Akay matau majo. Bado kama. Aka marga sitiom majo. Boy do rama toros tinata na samping mi. Badaong bapaw majo ta syukur roya te berin bapaw majo non. Ate abang sitio. Boy do toros rama tinak situon. Sipata. Ganito loh. Karena memang terkadang keramahan kita diatur oleh suasana. Molo tabo, molo hormat, molo sopan, baru kita akan sopan. Tapi seperti apapun yang ada di sekeliling kita, Paulus mengingatkan, hendaklah kamu ramah. Ramah itu adalah menghargai dan berempati. Tidak terlampau banyak bicara. Ini udah ramah. Dak pagudak kumak katai. Nah ramah itu adalah orang yang menghormati orang lain. Kalau kamu ramah Olivia kepada suamimu ini, hormati dia. Kalau kamu ramah kepada semua orang, sekalipun kamu tidak suka, pasti kamu akan dengarkan. Maka ada orang mengingatkan ciri orang pintar, ciri orang yang berintelektual tinggi adalah tidak mau banyak bicara. Sekalipun dia sudah mendengarkan banyak yang dibicarakan tidak benar. Itataidu dirina, ipatureidu dirina. Dia desain dirinya dengan baik. Bawa peulala tu marga sitio do marga si maju tak imada. Unang joy torma muteni hamu sedarion. Son naso pasdo ide da marbesan tu sition unang jonim. Ita habejo. Ondo nasobo ita tahan. Lebih banyak kita membicarakan sesuatu, menanggapi sesuatu daripada mendesain diri kita. Siapapun orang lain sebenarnya, dialah orang yang pantas saya hormati dalam segala keadaan. Apalagi nani haholongamu. Ate, dangi. Aku nang gabi unggu nang makatai da ba. Aw saya udok gon.
Ulo do si patala kay na taon ala ni gudang ituntutan na do cerewek na ibere nga matay. Ama kon na tenak-tenang mau ni bangalusen na. Tiyo jo tatsodso gabin na mabuti. Uzung nga gabi amatay mamambet so ngono na to. Agani so. Ondo si pature, si jaga diri nabi mahita. Rumah tangga ini juga akan menjadi rumah tangga yang terbaik kalau kualitas keramahan itu benar-benar kita bangun dalam segala hal. Yang berikut, kasih mesra. Udah kuboto mulu dihatai kemesraan di halak batak. Hirawahado. Ingat ini, sewaktu pacaran, jalan sambil pegangan tangan, itu luar biasa. Lihat, setelah menikah, pegangan tangan, bohama perasaanmu. Risi sedai maho, torin na rumti. Apa sebetulnya dia salah? Aktualisasi diri kan harus ada. Harus saya tunjukkan. Awamang dak pola dengan kata-kata, melalui tindakan dunia. Ya iba turu tong dangolo. Iba na mereka muna nagudangan inatani halak batak doha matai mulung berdalan. Ngasaha matai yang gue natai 1 kilometer rai budi. Ini kenapa loh? Gak usah sampai di situ. Mengatakan yang hebat pun tentang pasangannya kita ini susah. Paham so inang? Dukom marsasa kuna sugutan. Inang boru tabaraton anak musya kanganon na marama muzi ite. Ibu si dobe una sugutan. Hola sai hosya salon. Mama penampilannya cantik hari ini. Adong ko mata sanga madok songon inway. Inum na kopi mi. Itoring na doi. Apa sebetulnya kata-kata yang sederhana seperti ini? Kan ini adalah kata-kata yang membangun sebenarnya. Dako to kalan siyo maso sinukun. Bado amang dukol lamsia bodo pe haluar na songoni. Boro-boro galam maul biate. Toy mapahupi mabing itorin na namatong. Aku boto coba praktekkan kalian berdua dulu nanti. Ini mungkin gak akan asal dia dibicarakan Paulus ini. Soalnya kalau sudah ada dalam kasih mesra, menunjukkan diri bagaimana kita benar-benar mengasihi. Sangat bimurukan, sangat bigogo suara rohamu, kangatano na diba. Alani do mana udah nak kiningan unak salahom mang naise, manang nabo hape hala nga moloi sodo kualitas cintai tertanam. Maka dengan kualitas cinta yang seperti itulah, maka saya akan bisa menghadirkan diri saya dalam kualitas yang terbaik. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Salinai kan. Allah ni bohama kita terus melakukan itu dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhirlah, hiduplah saling mengampuni. Tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada hidup yang sempurna. Manusia itu adalah pertemuan antara kelebihan dan kekurangan. Di dalam diri setiap orang selalu ada itu. Dalam diri saya pun itu ada. Oleh karena itu jangan pernah ketika kelemahan dan kekurangan itu datang lalu kau itu justifikasi. Kamu gampang menghakimi itu. Kehadiranmu karena cintamu, kehadiranmu karena bangunan cintamu. Setiap ada kelemahan dan kekurangan itu bukan untuk dibicarakan, tapi untuk diperbaiki. Makanya bagi saya berumah tangga itu tidak ada kata mundur. Tapi yang ada adalah memperbaiki. Nah isi mah rumah tangga son, kesalahan 10 tahun yang lewat juga masih diingat. Baikku kamu maco ngasuamin, ngamatam, ku ingat dulu kata-katamu 10 tahun yang lalu. Amangu ya ma, mengerikan itu. Sudahlah lupakan yang di belakang. Di belakang boleh ada kesalahan dan kekurangan, tapi ke depan ini yang harus diperbaiki. Maka rumah tanggamu ini Roy dan Olivia, yakinkan setiap kesalahan hari ini adalah kesalahan untuk saling mengampuni dan dilupakan, berjalan ke depan. Di depan masih banyak hal yang harus diperbaiki ke depan. Lihat Yesus kita itu, Allah kita itu. Dia tidak pernah melihat, dia tidak pernah menghitung kekurangan kita. Tapi cinta yang penuh dengan pengampunan itulah yang ditawarkan. Unakiwa tihobe. Haurangan nih.
ise petaho suamim atau istrim. Ampunilah, perbaikilah ke depan. Tinggalkan jatuh cinta, sekarang bangun cintamu demi kemuliaan Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang mengajar kami untuk sungguh-sungguh hidup berkenan kepada Tuhan. Rumah tangga itu adalah inisiatif dan prakarsa Allah. Oleh karena itu setiap hal harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kata-kata kami, kehadiran kami, semua hal yang kami lakukan sebagai suami maupun istri harus kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih Paulus sudah mengingatkan kami untuk hidup dalam keramahan, kemesraan, mau saling mengampuni. Inilah hal yang harus mengikat kami. Terlebih Roy dan Olivia di tengah-tengah rumah tangga yang akan mereka bentuk. Hanya Tuhanlah yang hadir. Berkati mereka menjadi suami istri, teladan dalam banyak hal. Berkati keluarga besar Sitio, keluarga besar Simajuntak juga, yang mulai hari ini akan hidup sebagai sebuah keluarga yang berbesan. Kiranya sukacita Kristus hadir di tengah-tengah keluarga besar mereka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.